Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang sedang melakukan kultifikasi, tiba-tiba Huogu lalu menemukan tempat persembunyian dari Lingdong. Saat ini Xiao Diao sedang bertempur dengan Huogu. Lalu tiba-tiba ledakan keras terdengar. Lalu Xiao Diao berkata, "Apakah anak itu berhasil kali ini?" ucap dari Xiao Diao. Sementara itu Lingdong yang baru saja bangun dari pelatihannya, saat ini warna perunggu di kulitnya telah benar-benar menghilang. Ini adalah tahap kedua di Yuan Petir Matahari Agung, yaitu tubuh petir Gyo. Sepertinya kali ini dengan bantuan dari buah 1000 binatang, Lingdong akhirnya bisa meningkatkan tubuh petir perunggu ke tubuh petir Gyo. Dan kemampuan bertarungnya akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak menyangka bahwa bajingan kecil sepertimu benar-benar bisa berhasil meningkatkan kekuatan pada saat yang kritis seperti ini, ucap dari Huogu. Orang tua, putramu mencoba merebut tombak kunoku. Dia pantas untuk mendapatkan hukuman, ucap dari Lingdong. Lihat saja, aku pasti akan membunuhmu sekarang, ucap dari Huogu. Kalian adalah orang tua dan anak yang sangat bodoh, ucap dari Lingdong. Bajingan kecil, terimalah tombak tulang penghancur jiwa ini, teriak dari Huogu. Lalu Yuan Power yang tangguh menyembur keluar dan cahaya abu-abu meletus dari tombak tulangnya. Kemudian tombak tulang itu dengan kejam dilemparkan ke arah Lingdong. Lalu Lingdong berteriak, "Transformasi kera iblis!" teriak dari Lingdong. Saat ini Lingdong tampak seperti patung batu giok raksasa. Bahkan ada cahaya keemasan berkilauan di kepalan tangan Lingdong saat ini. Samar-samar itu tampak seperti tanduk naga emas yang mirip dengan milik kera naga kuno. Melihat itu Xiao Diao lalu berkata, "Dia sekarang benar-benar bisa untuk menggunakan garis keturunan kera naga kuno itu," ucap dari Xiao Diao. "Teknik tombak sisik surgawi tombak piton," teriak dari Lingdong. Kekuatan yang besar lalu keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya dengan erat mencengkram tombak surgawi kuno miliknya. Kemudian cahaya kemasan yang cemerlang menyembur keluar dan berubah menjadi bayangan piton raksasa dan langsung bertabrakan dengan tombak tulang itu dengan kekuatan yang menakutkan. Buar, suara keras meletus di udara dan kumpulan air raksasa sekali lagi meletus dari danau di bawah. Guhua dipaksa untuk mundur beberapa langkah kali ini. "Orang tua, kamu tidak akan mampu untuk membunuhku sekarang," ucap dari Lingdong. Dia lalu mencengkram telapak tangannya. Kemudian platform emas besar terbentuk di atas kepalanya. Salah satu tangannya memegang tombaknya, sementara tangan yang lainnya meraih ke platform emasnya. Melihat itu Lingdong langsung berlari ke depan dan menyerang Guhua. Hiya, dang ding dang ding dung dang ding dung. Buat pertempuran mereka sangat sengit. Dengan menumpuk tubuh petir giok dan transformasi kera iblisnya bersama dengan sensor energi mentalnya yang tajam, anak ini menjadi sangat kuat. Faktanya dia bahkan mampu menandingi praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Namun ada batasan waktu untuk transformasi kera iblis kuno dan tubuh petir giok ini. Ketika saat itu tiba, Lingdong mungkin akan kalah dari Guhua, ucap dari Xiao Diao di dalam hatinya. Dia saat ini sangat menyadari kelemahan dari Lingdong. Jika pertarungan ini berlarut-larut, mungkin Lingdong akan dirugikan. Huogu lalu berkata, "Bajingan kecil, setelah seni bela diri penambahan kekuatan fisikmu habis, aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri," ucap dari Huogu.
Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, ucap dari Lingdong. Lalu tombak tulang Wagu berubah menjadi bayangan keabu-abuan dan melesat maju menembus platform emas. Dengan sentakan Yuan Power, dia langsung menerbangkan platform emas itu. Shubuar, sosok Lingdong dengan cepat mundur. Saat dia mundur, dia mencengkram telapak tangannya dan tikar spiritual langsung muncul di depannya. Lalu Yuan Power dan energi mental yang sangat tangguh menyerbu di dalamnya. Ketika dua sumber energi yang kuat ini memancar ke tikar spiritual, cahaya kemasan terlihat dari tikar itu. Kemudian energi esensi Yuan yang sangat kuat muncul. Teknik tombak sisik surgawi, tombak naga surgawi, teriak dari Lingdong. Saat dia mengangkat tombak kuno di tangannya, cahaya keemasan yang cemerlang menyerbu keluar dan bola energi esensi Yuan itu juga menyembur ke ujung tombaknya. Sial, bajingan kecil ini benar-benar menguasai seni bela diri yang begitu kuat. Armor 1000 tulang dingin, teriak dari Wagu. Yuan Power di tubuh Wagu berputar dan berkumpul. Hanya dalam beberapa detik, Yuan Power itu telah berubah menjadi pelindung tulang putih raksasa yang membungkus seluruh tubuh Wagu. Anjing tua, lihat saja, aku akan mengubahmu menjadi anjing mati dalam satu gerakan, ucap dari Lingdong. Dia menatap ke arah Wagu yang sudah terbungkus oleh pelindung tulang yang putih. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dia lakukan saat ini. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan ini untuk berlarut-larut. Dia harus mengakhiri dengan satu pukulan terakhir ini. Ya! Setelah Lingdong berteriak, bayangan emas di tangannya melepaskan bola energi yang terbang menuju armor tulang putih dengan kekuatan yang sangat hebat. Ya! Buar! Bola energi itu dengan kejam menghantam armor tulang putih itu. Seketika gempa bumi tampak meletus dari puncak gunung. Bentrokan yang menakjubkan ini meletus di langit dan seluruh lembah gunung saat ini bergetar dengan hebat. Sosok orang tiba-tiba berteriak dari dalam cahaya keemasan dan sosok itu jatuh ke danau. Dia lalu memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Ternyata itu adalah Lingdong. Ketidakpercayaan melintas di mata Xiao Diao saat ini. Kekuatan serangan Lingdong sebelumnya sangat luar biasa. Dan bahkan tahap penciptaan Ki Langit lanjut, Wagu tidak mungkin dengan mudah untuk menahan serangan seperti itu. Krak, prang. Tiba-tiba ada sebuah suara retakan terdengar di langit. Setelah itu retakan kecil mulai muncul di armor tulang putih itu. Buar! Seluruh pelindung tulang putih itu segera hancur berantakan. Ketika pelindung tulang putih itu pecah, Wagu yang bersembunyi di dalamnya langsung terlihat. Dan aliran darah terus menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuh Wagu terkapar ke belakang dengan keras. Auranya pun menjadi semakin lemah. Wajahnya yang tua dan keriput sangat pucat. Namun saat dia memuntahkan seteguk darah terakhir, Wagu mendapatkan kembali kesadarannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita luka berat seperti itu karena serangan dari Lingdong. Bagaimana mungkin bajingan kecil itu bisa melakukan serangan yang begitu mengerikan, ucap dari Wagu. Meskipun dia tahu bahwa Lingdong tidak akan mampu melakukan serangan sekuat itu lagi, Wagu saat ini terluka sangat parah. Dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk bisa membunuh Lingdong. Hei anjing tua, kamu benar-benar tangguh, ucap dari Lingdong. Walaupun Wagu juga terluka parah, Lingdong tetap waspada. Serangan sebelumnya itu sangat merugikannya. Karena dia telah gagal membunuh Wagu dengan satu kali serangan terakhirnya itu. Jika Wagu terus bertarung, dia kemungkinan akan kalah. Lingdong dengan erat mencengkeram tombak kunonya dan mengaktifkan Yuan Power yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun saat Lingdong mengaktifkan Yuan Powernya dan bersiap untuk bertarung lagi, Wagu yang masih berada di udara langsung ketakutan dan dengan cepat mundur. Dia mulai melarikan diri. Bajingan kecil, tunggu saja nanti aku akan membalasmu, ucap dari Wagu. Lingdong agak terkejut saat dia menatap Wagu yang melarikan diri. Sepertinya orang tua itu takut dengan seranganmu sebelumnya, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu melambaikan lengannya. Kemudian boneka simbol muncul di depannya. Itu adalah boneka simbol yang dia dapatkan dari Huazong.
Orang tua itu pasti menggunakan tanda di dalam boneka simbol ini untuk melacak kita. Setelah aku menghapus tanda ini, orang tua itu tidak seharusnya dapat menemukanku lagi, ucap dari Lingdong. Dengan pemikirannya, energi mental yang kuat dengan paksa masuk ke dalam boneka simbol itu. Dan dalam beberapa menit dia membuka matanya. Setelah dia berhasil menghapus tanda di dalam boneka simbol itu, ayo kita tinggalkan daerah ini sekarang, ucap dari Lingdong. Jika saja dia membawa serta beberapa praktisi elit bawahannya, situasinya pasti akan sangat berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin, ucap dari Lingdong lagi. Kemudian dia melambai ke arah Xiaoyan yang berada di dekatnya. Xiaoyan langsung mendekati Lingdong. Lingdong lalu berkata, "Wagu, suatu hari nanti aku pasti akan menghabisimu," ucap dari Lingdong. "Ayo kita pergi sekarang. Akan berbahaya jika dia kembali dengan membawa pasukannya," ucap dari Xiao Diao. "Jangan khawatir, lain kali jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan memukuli anjing tua itu sampai dia mati," ucap dari Lingdong. Lingdong sudah melarikan diri dengan cepat. Namun karena dia telah menghapus tanda di dalam boneka simbolnya, dia tidak lagi takut akan Huagu bisa melacaknya. Di dalam hutan yang luas di dalam pegunungan, Lingdong duduk di atas puncak gunung dan dia menatap ke arah barat laut. Itu adalah area di mana tablet kuno Gurun Agung berada. Masih ada 10 hari lagi sebelum segel tablet kuno dari Gunung Agung kuno melemah. Saat ini seharusnya ada banyak orang yang menuju ke sumber kuno terpencil agung, ucap dari Xiao Diao. 4 klan besar dari dinasti yang agung juga kemungkinan akan mengirimkan beberapa anggotanya. "Mungkin aku akan melihat beberapa wajah yang familiar di sana," ucap dari Lingdong. Kemudian dia mengeluarkan armor bumi misterius yang dia dapatkan dari Huazong. Dengan kekuatan pikirannya, energi mental yang tebal berkumpul di depannya. Lingdong berusaha untuk memperbaiki armor itu. Saat dia perlahan memperbaiki armor itu, 2 hari pun telah berlalu dan dia berhasil sepenuhnya memperbaiki armor bumi misterius itu. "Semuanya sudah siap sekarang," ucap dari Lingdong. Dia segera menggunakan armor bumi misterius itu. Kemudian Lingdong berdiri sebelum dia menatap ke arah barat laut. Saat ini sudah waktunya baginya untuk menuju ke sumber kuno terpencil agung. "Xiaoyan," ucap dari Lingdong. Begitu dia melihat Xiaoyan muncul, Lingdong baru saja akan mengendarainya, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah selatan. Di arah itu Lingdong melihat seorang remaja berpakaian hitam yang melayang di atas elang raksasa. Saat dia menatap remaja berpakaian hitam itu, kekagumannya melintas di mata Lingdong. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada seseorang yang kuat di antara anggota generasi muda provinsi terpencil agung. Pria itu juga merasakan tatapan Lingdong. Dia kemudian terbang melambat. Ketika dia berada di sekitaran 100 meter dari Lingdong, pemuda itu perlahan berhenti. "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar akan bertemu lawan yang bisa membuatku merasa terancam. Aku dikenal sebagai Wuci. Maukah Anda bertarung denganku?" ucap dari pemuda itu. Ternyata bernama Wuci. "Maaf, aku sedang tidak tertarik," ucap dari Lingdong. Setelah berbicara, Lingdong lalu melompat ke punggung Xiaoyan dan berniat untuk segera pergi dari sana. "Kamu pasti orang yang sudah melukai Huagu dari sekte boneka mengerikan. Kamu Lingdong bukan?" ucap dari Wuci. Mendengar itu, Lingdong lalu berkata, "Apakah kamu seseorang yang dikirim oleh sekte boneka mengerikan?" ucap dari Lingdong. "Orang-orang itu tidak akan bisa untuk memperkerjakanku," ucap dari Wuci. Dari nadanya, dia tidak takut pada sekte boneka mengerikan. Ekspresi Lingdong sedikit santai, tetapi dia tidak berencana untuk mengobrol lebih lama lagi. Lalu Lingdong menepuk punggung Xiaoyan dan sayap petir Xiaoyan lalu mengepak. "Hei teman, karena kamu dan sekte boneka mengerikan itu tidak memiliki hubungan yang baik, izinkan aku memberi kamu beberapa saran. Kabarnya demi menangkapmu, sekte boneka mengerikan telah mengerahkan cukup banyak praktisi yang kuat. Selain itu, kamu harus waspada terhadap satu orang dari sekte boneka mengerikan itu. Dan dia tampaknya cukup tertarik kepadamu," ucap dari Wuci. Ekspresi Lingdong berubah agak serius dan dia lalu menganggukkan kepalanya. "Terima kasih," ucap dari Lingdong.
Kemudian sayap petir Xiaoyan mengepak dan mereka pun melesat melintasi cakrawala. Singkat cerita, ketika Lingdong baru saja tiba di perbatasan sumber kuno terpencil agung dan menatap banyak sosok yang berkerumun di daratan luas ini, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya daya pikat dari tablet kuno gurun agung ini. Ini benar-benar ramai, ucap dari Lingdong. Kemudian dia melanjutkan untuk melihat ke arah depan saat dia berbalik. Daerah dalam dari sumber kuno terpencil agung, di daerah itu dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas namun sangat menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Peninggalan sekte kuno ini memang benar-benar luar biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun auranya masih begitu mendominasi, ucap dari Lingdong. Peninggalan ini pasti benar-benar benda yang bagus. Aura itu memiliki kemampuan untuk menutup langit. Oleh karena itu seseorang tidak bisa terbang begitu memasuki wilayah yang lebih dalam dari sumber kuno terpencil agung ini. Namun ini tidak akan mempengaruhi kita karena aku bisa menyembunyikan kita dari aura itu, ucap dari Xiao Diao. Lingdong mendengar itu dia lalu berkata, "Oh benarkah?" ucap dari Lingdong. Ketika dia merasakan aura itu, dia mengalami tekanan yang mencoba untuk mendorongnya ke tanah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Diao mampu menghindarinya. Surga benar-benar mendukungku, ucap dari Lingdong. Mereka pun terus melesat menuju wilayah dalam sumber kuno sunyi agung. Namun meskipun Xiao Diao bisa membantu mereka menghindari tekanan itu, Lingdong dengan berani terbang. Dan ketika dia melihat bahwa sudah mulai berkurang jumlah orang-orang yang ada di langit, dia mulai mendesak Xiaoyan untuk turun. Ini untuk mencegah mereka menarik perhatian anggota sekte boneka yang mengerikan. Kemudian Lingdong langsung berbaur dengan kerumunan yang besar. Itu juga untuk mengikuti mereka saat mereka menuju daerah yang lebih dalam dari sumber kuno terpencil agung tanpa diketahui oleh sekte boneka mengerikan. Di sepanjang jalan Lingdong melihat beberapa anggota sekte boneka yang mengerikan. Tetapi dengan banyaknya orang-orang yang berkerumun ini, Lingdong bisa dengan mudah menghindari dari pandangan mereka. Masih ada beberapa hari sebelum segel tablet kuno gurun agung itu melemah. Oleh karena itu, Lingdong tidak terburu-buru. Saat waktu sudah malam, dia akhirnya mencapai daerah yang lebih dalam dari sumber kuno terpencil agung ini. Ketika Lingdong tiba, daratan yang luas ini sudah dipenuhi dengan segerombolan orang dari beberapa faksi elit dari provinsi terpencil agung dan kekaisaran yang agung. Dan mereka telah mengambil tempat terbaik di daerah itu. Namun ternyata tidak semua faksi besar telah tiba. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa dari mereka yang melakukan perjalanan menuju area ini dengan kecepatan penuh. Mata Lingdong menyapu sekelilingnya dan matanya berhenti di tempat yang jauh. Sebuah tablet kuno sepanjang hampir 1000 meter terhampar di luar di sana. Lalu ada beberapa simbol kuno yang diukir pada tablet kuno itu yang samar-samar terlihat. Apakah itu tablet kuno terpencil agung? Tanya dari Lingdong. Kemudian Lingdong tiba-tiba menyadari ada getaran energi mental yang muncul dari suatu kelompok di tempat itu. Oh, itu orang-orang dari sekte boneka mengerikan lagi. Energi mental itu begitu kuat. Orang itu pasti orang yang disebut oleh Wuci, ucap dari Lingdong. Ketika Lingdong melihat pria yang menggunakan pakaian berwarna merah dari sekte boneka mengerikan, tubuhnya langsung merinding. Itu karena dia bisa mendeteksi bahwa energi mental orang itu sangatlah berbahaya dan kuat. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan akankah Lingdong berhasil memasuki simbol kuno dari kota terpencil agung ini ya? Dan sebelum memasuki tablet kuno itu, akankah Lingdong bertarung dengan orang yang berbahaya ini? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dari segi skrip yang gue bacain antara BTTH dan Wudong Tiankun. Wudong Tiankun ini lebih sulit untuk dibawain ya. Wah, agak sulit banget dengan bahasanya yang sangat semerawut. Itu di novelnya aja lebih semerawut lagi sebenarnya ya. Aduh, semoga kalian bisa traveling dengan sempurna ya.
Ya mau gimana lagi bro, jadi gue udah lakuin sebisa gue ya. Dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Dadah.